Setelah Adama masuk ke planet bumi, itu disertai dengan Haura. Lemuria menyebutnya Adama dan Haura. Ini beranak pinak. Beranak pinak, ada yang memang melahirkan murni, ada yang dikloning. Nah, di antara anak-anaknya ini terjadilah perkawinan. Tapi perkawinannya, aturannya adalah yang lahir murni, natural, akan kawin dengan kloningan. Jadi tidak kloningan dengan kloningan, atau natural dengan natural, tapi disilang. Nah, membayangkan zaman Nabi Adam itu bukan zaman primitif seperti, tetapi itu zamannya sudah canggih. Karena energi pada Adama itu sudah 100%. Ya, bahkan Adama kan menguasai mengenai trail, pusat segala ilmu pengetahuan. Ya, sudah disampaikan oleh saya. Jadi zaman dahulu, zaman Adam itu zaman yang canggih. Dan belum ada makhluk apapun yang ada di planet bumi sebelum Adam masuk. Jadi kalau ada kepercayaan, ada makhluk, ada reptilian dan sebagainya, itu tidak benar menurut versi Lemuria. Jadi yang pertama adalah Adam, karena Adam adalah khalifah pemimpin di muka bumi ini. Nah, yang terkenal adalah Qobil dan Habil. Sebenarnya bukan Qobil ya, Qobil dan Habil. Itulah nama-nama antariksa atau universe ya. Seperti Superman, Kal-El. Tapi karena kita mendengarnya menjadi Habil dan Qobil, jadi kesannya Arabisasi ya. Padahal bukan. Jadi Qobil dan Habil. Ceritanya Habil itu beranak pinak bangsa-bangsa yang boleh dikatakan bagus, ya. Positifnya lah. Nah, anak keturunan Habil ini adalah Urna. Urna itu satu bangsa, salah satu bangsa yang tidak lagi memerlukan casing, jadi dia udah cahaya saja. Kalau misalnya turun ke bumi atau kemana, ke planet-planet, pasti memakai casingnya. Tapi sebenarnya tidak memerlukan casing. Nah, kita fokus di Qobil. Qobil ini menurunkan 4 bangsa besar. Yang pertama adalah Mosram, yang kedua adalah Tak, yang ketiga adalah Zenela, yang keempat adalah Dopa. Keempat bangsa ini, sewaktu zaman Adama, bahkan di zaman Lemurian pertama, itu masih bisa berintervensi ke bumi. Mereka bergaul, mereka berdagang. Contohnya Keraiman yang ada hanya di planet bumi itu diperdagangkan. Intervensi mereka sampai suatu saat karena keserakahan mereka ingin menguasai planet bumi, mengintervensi planet bumi, maka ada perjanjian Dewan Galaksi yang tidak boleh lagi bangsa-bangsa di luar planet bumi untuk intervensi dan datang. Itu persetujuan Dewan Galaksi. Dewan Galaksi ini kita namakan Etepaka. Nah, setelah perjanjian itu maka terbagilah dua golongan. Satu golongan Zerpo, satu golongan Etepaka. Sama-sama dari berbagai bangsa. Contoh, bangsa Mosram ada yang gabung di Etepaka, ada yang gabung di Zerpo. Begitupun dengan Tak, Zenela dan sebagainya. Jadi betul-betul terbagi dua. Nah,
Yang terjadi dengan Jerko merasa penasaran, selalu ingin mengintervensi daripada planet bumi ini. Akhirnya mereka membuat satu, boleh dikatakanlah satu pabrik kloningan lah, ya, satu pabrik kloningan. Nah, bentuk-bentuk kloningan itu hanya disetting energinya hanya 2,5%, ya, energinya disetting hanya 2,5%, dan mereka lah yang banyak berjalan-jalan ke planet bumi walaupun dilarang, ya. Nah, sebenarnya Jervo itu bukan seperti yang teman-teman lihat tadi, itu hanya kloningan. Jervo itu seperti kita-kita, tinggi-tinggi 2,2 meter, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Jadi tidak buruk rupa seperti yang kloningannya. Cuman kita lebih banyak mengenal yang kloningannya. Seperti itu. Sebenarnya seperti kita-kita, wajahnya itu, ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ada yang bule, ada yang hitam. Jadi karena mereka itu umurnya panjang, ya, maka disettinglah di mereka Jerko sebagai penyeimbang. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah mulai paham sekarang Jerko itu tidak seperti yang teman-teman lihat, itu hanya kloningannya sebagai pasukannya, sebagai penyusup, sebagai apa yang datang ke bumi ini. Mungkin teman-teman yang time travel pernah bertemu dengan Jerko juga, ya. Entah Jerko yang kloningan atau yang datang. Minum dulu, ya. Proyek Servo dari NASA ini sekitar tahun 1935, setelah jatuhnya beberapa pesawat. Jadi mereka mau mengintervensi, tetapi ditembak jatuh oleh pasukan Etepaka. Itu jatuh, ya, di daerah Amerika, di daerah Arizona. Akhirnya mereka dikumpulkan di sana, maupun bangkai-bangkainya, ya. Ada beberapa fotonya, itu ada yang masih hidup. Nah, yang masih hidup ini akhirnya berkomunikasi, saling berkenalan. Nah, akhirnya ada program saling tukar. Jadi ada kurang lebih, ya, 7 atau 6 orang yang dikirim ke gugusan Zeta Reticuli.